musola. Bahkan, Sofi juga diperintah untuk berbohong kepada orang tuanya demi mengalirkan uang kepada pelaku yang kini jadi tersangka tersebut. Kepatuhan para pengikut menurut Sofi lantaran didasari klaim tersangka sebagai sosok karikul adah atau wali yang memiliki kemampuan di luar akal manusia. Tersangka sering disebut menunjukkan kemampuannya menebak peristiwa di masa depan seperti waktu kematian anggota keluarga hingga waktu perkiraan dan jenis kelamin bayi yang lahir. Hal itulah yang membuat para pengikutnya percaya terhadap Asari. Asari juga mengaku sebagai keturunan nabi yang harus dimuliakan. Kepercayaan dari para muridnya itulah yang kemudian membuat Asari memperdaya mereka dan melakukan pelecehan seksual. Sofi bahkan kerap melihat perilaku asusila yang dilakukan Asari di depan umum terhadap santriwati hingga istri pengikutnya. Kini Sofi berharap kesaksiannya dapat mendorong korban lain yang masih takut agar berani bersuara. Dikatakan olehnya bahwa selama ini Asari selalu mengintimidasi para korban agar tidak bersuara mengenai aksi bejatnya tersebut. Terlebih, kini polisi sudah menetapkan Asari sebagai tersangka kasus pencabulan. Maksudnya jadi kan kerja tapi nggak dibayar gitu ya? Iya, malah kalau punya uang itu saya setorkan sama dia. Oh gitu. Tahun 2008 itu saya disuruh ngaku sama orang tua saya kalau saya mondok di Amsilati Jepara. Biar uang dari orang tua saya bisa masuk ke sini. Dari 2008 gimana? Ya. Sampai 2018. Sampai 2018. Itu sampai berapa uang Mas yang sudah dikasihkan ke? Wah ya banyak nggak terhitung Mas. Mau tenaganya aja sambatan di musola itu rina wengi terus di sini juga siang hari malam dari sambatan terus. Itu banyak ya Mas? Ya banyak. Kalau 2009 pernah jual tanah 9 juta. Mas kenapa dulu sampai mau untuk menyerahkan uang dan juga membangun? Karena saya anggap dia itu wali Gusti Allah, Khaliqul Adah. Dia tahu semuanya. Mbah saya akan meninggal, dia tahu. Ini Mbah Mapepati jam 9 dia tahu. Adik saya mau melahirkan jam 11 malam itu disuruh ngebel adik saya. Nanti anak melahir jam 12 cowok. Nanti kasih nama ini. Itu yang terjadi sesungguhnya. Oh karena itu jangan percaya gitu ya. Karena menganggap dia itu wali Gusti Allah, Khaliqul Adah yang menulayani adat. Mulai sadar kalau diperalat kapan Mas ini? Ya mulai keluar itu 2018. Itu keluar itu karena kemauan sendiri atau udah selesai ngaji atau gimana? Enggak, karena sertifikat rumah saya diambilkan hutang tapi dia dibayar. Gitu. Terus saya kan bingung mau nggak kerja, bayarnya gimana. Terus sama diomongi orang Pak Imam Telegewungu, masa urip kok budak ngene terus, orang memikir masa depan dan lain sebagainya. Yeah. Pak, jenengan datang ke sini tuh awalnya pengen ngaji atau kerja Pak Soleh? Waktu awal, maksudnya awal niat mulai ikut Pak Asari. Ya diajak berjuang itu. Ya udah gitu ya. Nggak ngaji, nggak kerja, diajak berjuang itu katanya. Nah selama itu pernah lihat perilaku menyimpang nggak dari Asari terhadap santri-santri perempuan? Ya itu tadi paling salaman istri saya juga begitu, kalau salaman dicium pipi kanan kiri, batuk, ambil juga. Bibirnya juga dicium. Ya. Dan banyak santri-santri yang mengalami itu banyak Mas? Banyak, hampir semuanya. Doktrinnya itu dunia saisi ini kok nurai Kanjeng Nabi. Nah itu kan ada hadisnya benar, tapi terus ditambahi orangnya sendiri. Jadi dunia saisi ini halal kanggo dzurriyahe Kanjeng Nabi karo keturunane Kanjeng Nabi. Jadi pemane bojom dikawin keturunane Kanjeng Nabi ya halal. Ngoten doktrine. Jadi umpama saat itu istri saya dikawin dia, saya juga merelakan. Mas tadi sempat bilang karena dia Khaliqul Adah. Mas tadi sempat bilang kalau ada santri yang melapor malah difitnah, itu gimana Mas? Ya ini yang melapor ini yang sudah nyewa pengacara, sudah nyewa intel. Tahun 2024 saya itu diparani intel dari pihak pelapor itu. Ya katanya itu sudah divisum Bu Saskia, putrinya Pak Zakaria itu, Dr. Triate. Itu benar-benar sudah sudah divisum itu, tapi kok terus nggak ada kelanjutannya, nggak tahu. Mas mungkin yang perilaku menyimpang lainnya Mas, selain mencium mungkin yang kalau melakukan zina kan nggak ada yang lihat kan Mbak. Paling kalau jagong terus cewek-cewek dirangkuli, turun karo dirangkuli itu juga biasa. Banyak yang lihat itu. Tapi didiamkan ya Pak?
Loh didiamkan karena orangnya yang mengaku khorikul adah, wali sing nulayani adat. Wali sing nulayani adat mengaku ini begitu. Panjenengan dari mana, Pak? Saya asli Ngawen Margorjo. Untuk penanganan perkara dari Polsek sebenarnya tidak menahan, namun diserahkan pada Satreskrim Polresta Pati di unit PPA. Namun informasi yang kita dapat bahwa kasus ini sudah tahap penetapan tersangka, kemudian untuk menunggu proses lebih lanjut. Berarti sudah jadi tersangka ya pelaku ini ya? Sudah kemarin kita. Oknum Kiai bernama Asyari di Pati, Jawa Tengah kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan. Asyari disebut telah melakukan aksi bejatnya terhadap sejumlah santriwati di bawah umur yang berada di sebuah pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogo Wungu, Pati. Kabar penetapan tersangka terhadap Asyari disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Pati Ibda Hafid Amin pada Sabtu 2 Mei 2026. Hafid mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan proses penyelidikan dan berjanji akan menyampaikan perkembangannya. Sebelumnya, Kapolsek Tlogo Wungu AKP Mujahid mengungkapkan kasus ini sepenuhnya ditangani oleh Satreskrim Polresta Pati, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Meski begitu, Mujahid belum dapat memastikan apakah Asyari sudah ditahan atau belum. Adapun terkait kasus ini, pada Sabtu 2 Mei, ratusan orang yang dikomandoi Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi atau Aspirasi menggeruduk kediaman Asyari. Kediaman tersebut berada di area yang sama dengan Pondok Pesantren Dolo Kusumo, tempatnya mengajar. Massa yang juga didukung warga setempat merasa geram dengan perilaku Asyari yang disebut sudah berbuat cabul sejak lama. Dalam aksinya, massa memasang sejumlah spanduk bertuliskan sindiran atau protes, satu diantaranya tulisan Sang Predator di depan kediaman Asyari. Perwakilan pemuda Desa Tlogosari Ahmad Nawawi saat ditemui di lokasi menyatakan tindakan Asyari tak hanya mencoreng pesantren tapi juga identitas desa setempat. Menurutnya, pelaku selama ini sering melancarkan ancaman terhadap pihak yang mencoba bersuara. Dikatakan Ahmad, sebenarnya sosok Asyari sudah lama tak diterima oleh masyarakat setempat. Namun pelaku selama ini memiliki basis massa dari luar daerah serta pelindungan pihak-pihak tertentu yang membuat para korban merasa terintimidasi. Disinyalir perbuatan Asyari tak hanya soal pencabulan saja, tapi juga ada indikasi praktik penipuan, pemerasan hingga pelecehan seksual secara sistematis. Ini alhamdulillah berjalan dengan kondusif. Saya Kapolsek berkata telah melakukan kegiatan ini dengan baik, koneksi dengan Korlap, Caulil, kemudian warga Tlogosari. Semua artinya telah aspirasi semua telah disampaikan. Kami bisa menghadirkan dari pihak yayasan. Intinya bahwa dalam waktu 3 hari nanti untuk sementara santri putih untuk dikembalikan pada orang tua masing-masing. Jadi kegiatan ini alhamdulillah berjalan dengan aman, kondusif. Terima kasih kepada masyarakat Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogo Wungu telah pelaksanaan kegiatan ini dengan aman, mendukung dari semua tugas keamanan yang ada di sini. Pak, kalau terkait penanganan perkara sendiri Pak, sejauh ini sampai mana Pak? Untuk penanganan perkara dari Polsek sebenarnya tidak menahan, namun diserahkan pada Satreskrim Polresta Pati di unit PPA. Namun informasi yang kita dapat bahwa kasus ini sudah tahap penetapan tersangka, kemudian untuk menunggu proses lebih lanjut. Berarti sudah jadi tersangka ya pelaku ini ya? Sudah, kemarin kita ketemu dengan unit PPA juga menyatakan bahwa proses saat ini sudah tahap penetapan tersangka. Kalau penahanan belum atau belum. Untuk lebih lanjut, monggo silakan berlanjut dengan Satreskrim Polresta Pati. Oh gitu, oke. Pak, mungkin ada himbauan Pak untuk warga sini mungkin? Untuk warga sini kami menghimbau karena semua aspirasi sudah ditampung, semua sudah insya Allah bisa dilaksanakan. Menghimbau masyarakat untuk kedepannya, kalau ada permasalahan kita komunikasikan bersama, kita koordinasikan bersama dengan Forkopimda, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh pemuda di sini, sehingga sumbatan informasi yang perlu didapatkan
bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu, jadi tidak ada lagi untuk anarkis, apalagi berbuat yang melanggar hukum. Tentunya kita berupaya untuk menegakkan hukum, namun di satu sisi jangan sampai warga juga melanggar hukumnya.